Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi adik-adik semua, kelas 10 IPS. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat berkurban. Dan alhamdulillah untuk hari ini nampaknya suasana berkurban, walaupun masih ada yang masih berkurban, tapi mau tidak mau kita harus sudah beranjak lagi ke pembelajaran daring ya, pembelajaran dari rumah. Nah, supaya kegiatan belajar kali ini lebih bermakna lagi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak untuk adik-adik semua, untuk kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan berdoa dimulai. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Bagi yang kemarin ikut berkurban, mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya makan dagingnya, karena bisa jadi walaupun dari segi kesehatan kambing, sapi dan sebagainya itu tidak ada istilah penyebab penyakit itu gara-gara makan daging dan sebagainya. Yang menjadi masalah itu adalah kadarnya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik makan daging sebanyak mungkin, itu ada kemungkinan akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau yang makannya seadanya, itu akan wajar-wajar saja ya. Oke. Kita tidak perlu membahas tentang daging dan juga tidak perlu membahas tentang kurban. Bagi yang kurban, ya alhamdulillah. Bagi yang kurbannya pas, saya mah tidak kurban sapi, tidak kurban domba, atau tidak ada korban kambing, tapi saya mah kurban perasaan. Nah, itu mah paling banyak biasanya ya. Oke. Untuk pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, minggu kemarin saya sudah memberikan modul tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sedikitnya di dalam PowerPoint ini, di dalam video ini saya akan jelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Lebih jelasnya di sana di modul itu sudah lengkap semuanya. Silakan adik-adik untuk membacanya. Itu adalah rangkuman satu bab tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Latihannya pun silakan dicoba dan nanti akan ada pengumpulan hasil dari ujian-ujiannya. Nah, mudah-mudahan di pertemuan hari ini kita selesai ya. Kita dipersingkat supaya nanti lebih maksimal juga untuk di pelaksanaan PAS-nya. Dan mudah-mudahan BDR kali ini kita tidak akan terlalu lama. Mudah-mudahan kita tidak akan sampai ke bulan Desember. Tapi jikalau mungkin kan sampai Desember, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Tapi info terbaru nampaknya masih belum ada keputusan untuk pembelajarannya masuk sekolah. Jadi yang sabar ya. Sama, semua guru pun di SMA Negeri 1 Cilacap menginginkan pembelajarannya tatap muka langsung. Tidak seperti ini ya. Supaya apa? Proses untuk membuat video, proses untuk memberikan materi, dan bahkan mungkin adik-adik di sana untuk mendownload video ataupun untuk membuka WhatsApp ya, itu bagi yang memang kondisi misalnya di rumahnya jaringannya jelek, ataupun misalnya tidak ada jaringan sekalipun, itu akan menghambat ya. Tapi mudah-mudahan selagi kita berusaha, sama ya, guru-guru pun untuk memberikan materi seperti ini itu perlu usaha yang maksimal. Jadi teman-teman di sini, adik-adik di sini tidak akan menemukan lagi guru yang datang ke sekolah itu hanya membawa spidol. Sekarang itu guru dituntut memang harus mempersiapkan materi untuk membuat bahan terlebih dahulu. Ya, jadi kita sama-sama bekerja sama, kita sama-sama memaklumi keadaan seperti ini. Jikalau misalkan kita dibawanya ribet, maka ribet. Kalau kitanya dibawanya
enjoy, dinikmati saja, dinikmati prosesnya. Insya Allah tidak akan ribet. Yakinlah, percayalah, apa yang kita lakukan hari ini atau virus yang sekarang masuk ke kita atau yang dialami oleh kita semua, itu pasti akan ada dampak positifnya. Mungkin kalian ya di sekolah, di rumah, yang mungkin kalau full masuk di sekolah, itu kalian tidak bisa membantu orang tua, atau mungkin yang biasanya misalnya dari duhur ataupun waktu-waktu senggang sambil mengerjakan tugas, itu bisa dengan proses-proses yang lainnya. Ada yang jualan online. Saya lihat kakak-kakak kalian, kalau angkatan sekarang yang kelas 10 saya belum bisa memantau ya. Kalau yang kelas 11, kelas 12 itu sambil belajar, itu sambil mengerjakan tugas-tugasnya, itu mereka menggunakan handphonenya, menggunakan media WhatsAppnya itu untuk berjualan. Ada yang jualan bakso mercon, ada yang jualan ini itu dan sebagainya, bahkan ada yang jualan kosmetik. Itu mereka menggunakan waktunya atau mengefektifkan waktunya untuk mengisi waktu-waktu di sela-sela pembelajaran yang seperti ini gitu. Silakan adik-adik pun kalau misalnya ada ide ke sana. Yang penting tugas dari guru itu terselesaikan, materinya terserap, dan nanti ketika pembelajaran tatap muka itu kalian sudah ada bekalnya ya untuk pembelajaran masing-masing. Itu ya untuk sebagai penguatan. Karena apa? Karena ini apa? Kalian mungkin yang dulunya tidak terbiasa pembelajaran dengan WA, nanti akan terbiasa. Itu gunanya untuk apa? Ketika mungkin saja nanti kalian lulus dari SMA Negeri 1 Cilacap, memang tahunnya nanti akan berbasis seperti ini. Siapa tahu nanti kalian kerja itu tidak langsung datang ke pabrik. Siapa tahu nanti mesin-mesin yang ada, misalnya contoh mesin misalnya untuk pembuatan barang-barang tertentu, misalkan sepatu, bisa kita kalau berpikirnya terlalu sempit itu tidak akan mungkin. Tapi kalau kita mikirnya, oh iya ya, ini juga sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin gitu. Bisa jadi nanti pekerjaan itu hanya menggunakan handphone, hanya robot-robot saja yang bekerja. Kalian hanya menggunakan handphone, kalian seperti main game ya, main PUBG, main Mobile Legend, itu nanti kalian menggerakkannya itu menggunakan handphone. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita nikmati saja proses seperti ini, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa maksimal. Sementara ini untuk pembelajaran ekonomi saya masih menggunakan metodenya video ya, video dan juga WhatsApp. Nah nanti jika memungkinkan itu nanti akan menggunakan media-media yang lainnya. Ada Google Classroom, ada mungkin nanti Edmodo dan sebagainya, supaya kalian bisa lebih berpikirnya panjang ya, berpikirnya lebih luas. Dan Pak, ini sering ada yang mengeluh ya, Pak jaringan jelek, Pak ini bagaimana nggak ada kuota. Kalau masalah kuota itu kan masih ada ya tanggung jawab dari orang tua kalian. Silakan kalian hitung-hitung. Saya juga sama menggunakan kuota. Pakai kuotanya yang sederhana saja gitu. Dan juga untuk kuota itu kalau memang misalkan hanya digunakan untuk WhatsApp itu sangat-sangat murah. Tapi yang menjadi kendalanya adalah pasti terutama anak-anak, sama saja ya, mau laki-laki mau perempuan. Kalau digunakannya untuk main PUBG, main Mobile Legend, Free Fire, ataupun kalau yang perempuannya digunakan untuk TikTokan, Instagraman dan sebagainya, itu pasti cepat habis gitu. Jadi tidak ada alasan, Pak misalnya kuotanya gini dan sebagainya, itu tidak jadi alasan. Mudah-mudahan yang bisa memaksimalkan keuangannya. Bagi yang tidak bisa, silakan ngobrol dengan wali kelasnya masing-masing. Pak misalkan saya mah mau di gimana pun lah misalnya, ini sumpah lah Pak misalnya nggak ada kuota dan sebagainya. Silakan ngobrol dengan wali kelasnya masing-masing. Siapa tahu nanti ada solusi dan sebagainya. Baik itu ya. Nah kita lanjut ke pembelajaran. Nah hari ini kita akan mempelajari konsep dasar ekonomi. Nah di sini saya mengambil materi yang dari bukunya Alam S ya, bukan Alam Bahdukun ya, Alam S. Nah S-nya kurang tidak tahu, saya tidak tahu ya. Nah di sini saya ngambil di sini dan dibuatkan PowerPoint. Oke kita lanjut. Nah
Bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Lanjut ya. Nah, di dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya di sini sudah dijelaskan ada 6 bidang ya, ada 1 2 3 4 5 6. Yang pertama, dengan mempelajari bab ini kita diharapkan mampu untuk mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, terus menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, prinsip kegiatan, motif dan politik ekonomi, pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi, metodologi ilmu ekonomi dan kegunaan ilmu ekonomi. Nah, dari semua materi ini mungkin nanti setidaknya dari yang 5 yang saya jelaskan. Untuk metodologi mungkin nanti tergantung keadaan apakah dijelaskan atau tidak. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu ekonomi, nah kita pahami dulu ada beberapa materi di sini adalah tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Sebentar. Sepertinya terlalu cepat ini. Kita edit dulu ya. Nah, di sini ya. Di sini sedikitnya saya jelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi supaya kita sama-sama paham ya. Apa itu manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk ekonomi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Atau di sini sebagai homo sosialis. Artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau kalian mendengar kata sosial, itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan dan berinteraksi dengan orang lain. Apalagi misalnya kalian itu anak IPS. Anak IPS itu terkenal biasanya dengan solidnya ya. Jadi kalau anak IPS itu terkenal dengan solid. Jadi kalau kalian anak IPS tidak solid, itu bukan anak IPS namanya. Berarti itu IPS abal-abal. Nah, biasanya itu terbentuk dari mulai kegiatan-kegiatan atau cara kalian untuk menyikapi keadaan. Jadi biasanya ketika satu terluka, maka seluruh angkatan atau seluruh yang namanya program IPS itu akan terluka. Itu IPS ya. Mungkin saja di IPA juga sama seperti itu, tapi yang lebih terkenal itu adalah identiknya itu adalah anak-anak sosial, anak-anak IPS. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu artinya manusia tidak bisa hidup sendiri ya, dan selalu membutuhkan orang lain. Nah, sementara itu manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus, bahwa manusia senantiasa memiliki banyak kebutuhan dan berusaha untuk mengoptimalkan kebutuhannya. Jadi yang namanya siapa sih di sini yang tidak ingin memenuhi kebutuhannya? Barangkali berbeda ya kebutuhannya. Kalian misalkan anak SMA, kebutuhannya adalah biasanya kuota, kebutuhan paling bensin kalau yang sudah ada motor. Yang seperti itulah dasar-dasar. Atau kalau yang baju ya pasti pakaian-pakaian sehari-hari. Berbeda dengan kebutuhannya saat kalian bayi. Apakah kalian sekarang memerlukan baby oil? Apakah kalian memerlukan yang namanya minyak telon? Ya, sebagian mungkin masih bisa, ada yang menggunakan. Biasanya perempuan ya. Kalau laki-laki rasanya sudah tidak lagi ya menggunakan minyak telon ataupun habis mandi langsung dibedakan. Itu nggak mungkin ya. Itu kan seperti anak bayi gitu. Nah, berbeda lagi dengan orang yang sudah menikah. Itu akan ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Beda lagi juga dengan kebutuhan yang sudah lanjut usia. Itu akan berbeda dengan kalian. Maka ketika kalian misalnya punya saudara atau punya adik, punya kakak, terus orang tua kalian memberikan dana, dananya itu misalkan berbeda, itu ya kalian tidak usah protes karena kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi tidak seperti ini, misalkan punya anak 3, yang satu anak bayi, anak SMA sama anak kuliah, misalnya sama-sama tiga-tiganya itu dikasih uang 200.000, itu tidak adil. Yang adil itu misalnya yang anak bayi itu 100.000, yang anak SMA itu 150, misalkan yang ini 200.000. Itu bisa, karena adil itu harus sama, yang penting bisa memenuhi sesuai dengan jenjangnya masing-masing gitu. Itu ya, itu tentang kebutuhan. Kita lanjut ke pengertian
ilmu ekonomi. Nah, di sini ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Nah, oikos ini artinya adalah biar tahu cepat ya. Nah, oikos dan nomos. Oikos itu artinya adalah rumah, dan juga nomos itu artinya aturan atau peraturan atau hukum. Nah, maka digabungkanlah yaitu ekonomi, aturan manajemen rumah tangga yang baik. Jadi ketika ditanya apa sih ekonomi? Ekonomi itu adalah aturan tentang rumah tangga yang baik. Rumah tangga itu bukan berarti menikah ya. Rumah tangga itu berhubungan tentang kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, termasuk kalian juga termasuk rumah tangga. Nah, selanjutnya, ini adalah ilmu ekonomi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para tokoh. Nah, yang pertama di sini adalah Paul Samuelson. Nah, ini ditutupi ini. Ada ini antara rokok ataupun ini ya. Kapur ya. Kita rubah mindsetnya aja lah. Ini anggapnya adalah kapur ya. Untuk mungkin zaman dulu masih menggunakan bor ya. Nah, ini kita bukan rokok ini kayaknya, tapi ini kapur. Nah, di sini ilmu ekonomi itu adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini dan atau masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Panjang ya. Tapi intinya adalah seperti yang sudah saya singkat di modul nanti yang saya sudah kasihkan, nanti saya kirim lagi, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang itu adalah ilmu ekonomi ya, ilmu yang mempelajari tentang tata cara seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya kita bagikan ya, atau ada pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini dibedakan atas 3 kelompok. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan juga ekonomi terapan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ilmu ekonomi itu ada 3, ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan juga ekonomi terapan. Nah, di dalam ekonomi teori di sini adalah dibahas lagi tentang ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Perbedaannya bagaimana? Kita simak satu-satu. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Nah, di sini adalah kalian jika masih ingat pembelajaran di SMP ataupun nanti belajar dengan bahasa Indonesia dengan Pak Arif untuk kelas 10 itu ada tentang deskriptif ya, ada kalimat deskriptif. Deskriptif itu berarti menggambarkan ya. Menggambarkan itu ya menjelaskan. Bukan berarti menggambarkan itu menggambar ya, bukan. Tapi menjelaskan suatu keadaan. Misal, kalian misalkan punya ibu atau punya orang tua. Coba gambarkan orang tua kalian misalkan. Ibu saya misalkan mempunyai hidung 1, lubang hidungnya ada 2, matanya ada 2 misalkan. Ibu saya berkulit putih, rambutnya misalkan setengah pirang setengah hitam. Nah, misalnya lah seperti itu ya. Itu adalah cara menggambarkan. Ini juga sama ya. Ini juga yang digambarkannya tentang ekonomi, yaitu berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, seperti apa yang kita gambarkan sekarang? Gambaran tentang deskriptif, COVID deskriptif, misalnya menggambarkan tentang keadaan COVID sekarang. Banyak orang mengeluh, banyak orang sekarang realitanya banyak menggunakan masker dan sebagainya. Nah, itu adalah menggambarkan ya, menjelaskan sesuatu. Nah, di sini pun contohnya adalah jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, pengangguran di Indonesia sekarang apalagi zaman Covid sekarang itu semakin meningkat. Karena apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang memang banyak mem-PHK anak buahnya ya, pegawai-pegawainya. Yang terjadi adalah yang namanya pengangguran. Mudah-mudahan nanti kalian saya doakan lulus dari SMA Negeri 1 Cilacap, walaupun masih lama ya, masih ada beberapa tahun lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang jadi pengangguran. Jadi jangan dari awal kalian masuk ke sekolah jangan ada berpikiran
yang penting saya mah sekolah. Tidak seperti itu ya, pokoknya harus punya target, ada yang kuliah, kerja dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah teori ekonomi. Di sini jelaskan adalah kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Jadi ini adalah teorinya ya, teori-teori yang digunakan untuk mengukur atau digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, di teori ekonomi ini terdiri atas ekonomi makro dan juga ekonomi mikro, yaitu meneliti fenomena ekonomi yang luas secara umum ya, seperti tingkat pengangguran. Jadi makro itu skalanya besar, kalau mikro itu skalanya kecil. Kalian tahu kan di handphone kalian yang zaman sekarang ya, itu ada micro SD. Jadi yang besarnya itu adalah makro, yang kecil adalah micro SD, karena micro SD kan kecil ya. Nah, jadi skala makro itu adalah fenomena yang secara luas. Contohnya adalah seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga tingkat harga. Inflasi itu keadaan bagaimana harga itu lebih mahal dari uang itu tidak terlalu tidak terlalu berharga daripada harga barang-barang yang ada di lingkungan kita. Contoh, harga spidol ketika terjadi kebijakan inflasi atau lonjakan inflasi, misalnya kalian membeli permen itu harganya 5.000 satu ya, permen Kopiko atau permen satu itu 5.000. Tidak seperti keadaan wajarnya, itu adalah keadaan inflasi. Nah, kalau ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku individu dan perusahaan. Jadi itu hanya ruang lingkupnya kecil. Misalnya tentang harga naik, misalkan cabai naik, misalkan, atau harga dulu tuh tahun kemarin saya menjelaskannya tentang garam naik. Nah, kalau sekarang tidak ada, paling yang naik itu harga daging ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ruang lingkupnya hanya skala kecil. Nah, selanjutnya adalah ekonomi terapan, yaitu dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Atau kalau yang teori ekonomi itu teorinya yang untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Kalau ekonomi terapan itu penerapan dari teori ekonomi ini, gitu ya. Itu tadi pembagian ilmu ekonomi. Silakan nanti yang mau bertanya silakan ajukan di grup ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Nah, di sini prinsip yang pertama adalah prinsip. Kalian punya prinsip? Nah, prinsip itu adalah pedoman hidup ya. Jadi kalau kalian tidak punya prinsip, apalah hidup kalian gitu. Ada orang yang prinsip, contoh ya dalam berpakaian, Pak, saya kalau ke sekolah itu tidak enak kalau pakaiannya rapih misalnya. Saya pengennya acak-acakan. Ada yang ini, Pak, saya kalau ke sekolah itu tidak rapi, itu ya tidak keren gitu. Makanya ada orang yang biasanya modis ya, pakaiannya di aneh-aneh dan atau rambutnya dipakai klimis dan sebagainya. Itu tergantung orang masing-masing. Itu prinsip hidup. Ya, jadi kalau secara di sini teorinya adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, kalau prinsip di dalam ekonomi itu akan berpikir seperti ini. Orang itu akan berpikirnya untuk mencapai tujuan tertentu itu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Contoh, kalau kalian ingin membeli sebuah apapun ya, mau makanan, tapi yang ditawar misalnya handphone ya. Kalau kalian ingin membeli handphone, itu pasti yang kalian lakukan adalah yang pertama itu pasti setelah menanyakan dan sebagainya. Kalau berhubungan dengan harga, kalian pasti mau orang kaya ataupun orang yang sederhana, yang tidak kaya, itu pasti akan melakukan yang pertama adalah penawaran. Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan sekecil mungkin. Misalnya harga handphonenya 1 juta, kalian tawar 250. Ada kan yang seperti itu, karena emang orang itu berusaha untuk hasilnya sekecil mungkin gitu ya. Nah, itu ya, pengorbanan sekecil mungkin. Selanjutnya kegiatan ekonomi. Nah, kalau ini adalah langkah-langkahnya atau kegiatannya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, ada konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Ada motif. Nah, motif itu adalah dorongan ya, motivasi, dorongan dari dalam, dorongan dari luar, yaitu dorongan atau daya untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Contoh, ketika kalian datang ke sebuah pusat pembelanjaan, misalkan ke mall. Ada yang pernah ke mall? Nah, kalau ada yang belum pernah ke mall, kita bayangkan adalah pasar ya.
ketika ke pasar, biasanya dari rumah itu dorongan motif pertama itu kan untuk membeli baju misalnya. Bajunya yang harga kisarannya 100 ke bawah. Tapi di jalan atau di saat di tempat tersebut misalkan kalian malah membeli yang lebih besar dari itu. Karena misalkan punya keinginannya yang lain dan sebagainya. Itu adalah motif ya. Bagaimana penggerakan kalian untuk melakukan tindakan ekonomi. Selanjutnya adalah politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Nah, ini biasanya berhubungan tentang presiden, BPN dan sebagainya, para pejabat ya, politik ekonomi atau kementerian. Nah, selanjutnya di sini ada materi tambahan tentang pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif adalah menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang tadi ya, ekonomi deskriptif, jadi menggambarkan yang keadaan nyatanya. Nah, kalau pernyataan normatif adalah studi empiris dan prediksi ekonomi positif serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Nah, kalau ini penggabungannya mungkin ada yang prediksinya. Prediksi itu kan sesuatu yang mungkin belum terjadi ya, belum mungkin gitu. Itu adalah pernyataan positif dan normatif. Nah, kegunaan ilmu ekonomi itu yang pertama mengajarkan cara berpikir. Nah, kita dapat cara berpikir kita sehari-hari adalah di sini maksudnya adalah biaya peluang. Biaya peluang itu adalah alternatif terbaik yang kita korbankan ketika mengambil suatu pilihan. Contohnya seperti ini. Nanti jelaskan lebih lanjutnya ada di modul. Jadi, biaya peluang itu ketika kalian misalnya ada seseorang itu diberikan beasiswa untuk kuliah. Misalkan 4 tahun kuliahnya, tapi orang tersebut malah memilih untuk kerja dengan misalkan dengan gaji pertama itu misalkan 1.500.000. Nah, orang tersebut berarti mengorbankan biaya peluang untuk kuliah, walaupun itu kuliahnya sebetulnya gratis. Itu adalah biaya peluang. Jadi mengorbankan sesuatu yang lain untuk memperoleh sesuatu yang lain, itu adalah biaya peluang. Marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan. Terakhir adalah pasar efisien adalah kondisi di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. Nah, jika saya menjelaskannya terlalu cepat, silakan nanti setiap videonya kalian bisa di screenshot ya, dan juga bisa dibaca. Nah, selanjutnya kegunaan selanjutnya adalah memahami masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya yang ketiganya adalah memahami persoalan-persoalan global. Jadi ketika ada perang dan sebagainya, ada serangan, sekarang lagi seru ya di Palestina dan sebagainya, itu akan paham tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan tentang ekonomi. Yang selanjutnya adalah menjadikan kita pemilih yang kompeten. Jadi ketika kita ekonominya dipelajari, kita akan lebih memahami dan juga lebih bisa paham tentang cara memilih kita yang baik. Nah, itu saja. Let's go to the lesson. Nah, sampai bertemu di minggu selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugasnya untuk membuat pertemuan hari ini nanti saya akan jelaskan lewat media WhatsApp. Itulah pemaparan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.